Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata kuliah studi bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Nama saya Sita Rizkia Kamil. Nama saya Nur Arafah. Nama saya Tera Afriliana Madora. Dan kami akan membahas tentang bahasa Indonesia keilmuan. Jadi untuk teman-teman, selamat untuk menyimak presentasi kami. Baik teman-teman yang saya cinta sayangi, dan juga Ibu dosen bahasa Indonesia, yaitu Yang Mulia Ibu Sri Nurmaningsih, MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua, khususnya dari kelompok 1, masih diberi kesempatan untuk memberi sedikit paparan terhadap kalian tentang bahasa Indonesia keilmuan. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita semua bisa diangkis dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan, yaitu ajaran agama Islam. Baik, berbicara tentang bahasa Indonesia keilmuan, maka pola pikir kita itu akan terarah bahwa bahasa Indonesia itu merupakan alat komunikasi. Tapi pembahasan kita pada kali ini akan lebih terarah pada bahasa Indonesia keilmuan atau juga disebut dengan BIK. Dijelaskan lebih lanjut oleh Suparno DKK 1994 bahwasanya bahasa Indonesia keilmuan itu merupakan salah satu ragam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan buah pikiran yang bersifat ilmiah, bersituasi resmi dengan unsur-unsur kebahasaan yang bersifat baku. Bahasa Indonesia keilmuan itu beda dengan bahasa Indonesia non keilmuan. Bahasa Indonesia keilmuan itu adalah ragam bahasa yang digunakan untuk melaporkan atau mengomunikasikan hasil kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam satu penelitian. Oke teman-teman, masih banyak tentang penjelasan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia keilmuan. Di antaranya itu tentang karakteristik bahasa Indonesia keilmuan. Tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu dari kelompok 1. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik bahasa Indonesia keilmuan. Suparno dan kawan-kawan menjelaskan karakteristik bahasa Indonesia keilmuan sebagai berikut. 1. Lugas dan jelas. Lugas mengandung makna apa adanya. Gagasannya jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan bukan kiasan. Contohnya, para pendidik yang kadangkala atau bahkan sering kena getahnya oleh sebagian anak-anak mempunyai tugas yang tidak ringan. Pada kalimat tersebut, ungkapan kena getahnya dan tidak ringan menyebabkan kalimat tersebut tidak lugas, sehingga diperbaikilah menjadi para pendidik kadang-kadang terkena akibat ulah sebagian anak-anak mempunyai tugas yang berat. Yang kedua adalah objektif. Dinyatakan objektif apabila dinyatakan dalam keadaan yang sebenarnya. Artinya tidak dipengaruhi oleh emosi pribadi pemakainya yang bisa menjadikan kualitas kalimat tersebut rendah. Contohnya, tingginya jumlah siswa yang tidak lulus ujian nasional saya rasa merupakan bukti bahwa kualitas pendidikan masih rendah. Pada kalimat tersebut, ungkapan saya rasa merupakan emosi pribadi yang menjadikan kualitas kalimat tersebut rendah, sehingga diperbaikilah menjadi tingginya jumlah siswa yang tidak lulus ujian nasional merupakan bukti bahwa kualitas pendidikan masih rendah. Yang ketiga adalah cendekia. Bahasa Indonesia keilmuan bersifat cendekia. Artinya, bahasa Indonesia keilmuan dapat digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis dan secara tepat.
Bahasa Indonesia keilmuan mengikuti pola preposisi. Di samping mengandung keterangan kalimat, juga mengandung subjek dan predikat. Contohnya, pergeseran nilai-nilai budaya bangsa terjadi karena pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia. Contoh yang kedua, terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya bangsa disebabkan oleh pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia. Pada kedua kalimat tersebut terdapat perbedaan subjek yang diungkap. Saya si Persia Kamil akan melanjutkan materi dari teman saya Tera. Baik, poin keempat adalah ringkas dan padat. Artinya, bahasa yang kita gunakan haruslah hemat dan tidak bertele-tele, sehingga mempermudah para pembacanya. Dan padat tanpa ada pemborosan bahasa. Contohnya, nilai etis tersebut di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Di sini ada pemborosan bahasa pada kata di atas dan dasar pegangan. Dihilangkan menjadi nilai etis tersebut menjadi pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Poin kelima adalah konsisten. Artinya, bahasa yang kita gunakan haruslah bersifat tetap, selaras, teguh pendirian, dan tidak berubah-ubah. Contohnya, Bayu adalah seorang pemuda yang teguh pendirian terhadap jalan hidup yang ia pilih. Kata teguh pendirian di sini berarti konsisten. Poin keenam adalah gagasan sebagai pangkal tolak. Artinya, kalimat-kalimat bahasa Indonesia keilmuan berorientasi pada kalimat pasif dan bukan kalimat aktif. Kalimat aktif sendiri berarti kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Contohnya, Presiden meresmikan acara peluncuran mata uang rupiah cetakan baru yang berlangsung siang ini di Jakarta. Diubah menjadi kalimat pasif. Kalimat pasif sendiri berarti kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Menjadi acara peluncuran mata uang rupiah cetakan baru yang berlangsung siang ini di Jakarta diresmikan oleh Presiden. Di sini ada penggantian awalan pada kata resmi. Pada kalimat aktif, awalan menggunakan me sehingga meresmikan. Dan pada kalimat pasif, awalan menggunakan di sehingga diresmikan. Kemudian ditambahkan kata oleh di belakang predikat sehingga diresmikan oleh Presiden. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arafah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga dari Bahasa Indonesia Keilmuan, yaitu penggunaan Bahasa Indonesia Keilmuan. Yang sebelumnya mengenai pengertian dan karakteristik Bahasa Indonesia Keilmuan sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 1. Penggunaan Bahasa Indonesia Keilmuan menyangkut beberapa penulisan laporan. Yang pertama, mengenai penulisan laporan bentuk naskah atau surat. Yang kedua, mengenai penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Dan yang ketiga, mengenai penulisan laporan pertanggungjawaban atau yang biasa kita kenal dengan sebutan LPJ. Yang pertama, mengenai laporan berbentuk surat atau naskah. Laporan berbentuk surat dan laporan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk surat. Misalnya surat resmi, contohnya seperti laporan kepanitiaan. Sedangkan laporan bentuk naskah adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk naskah, baik itu naskah pendek maupun naskah panjang. Contohnya seperti artikel dan makalah. Dan kedua, mengenai skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas tentang suatu topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian ataupun hasil pengembangan. Istilah tersebut digunakan di Indonesia untuk memperoleh gelar sarjana dari perguruan tinggi. Sedangkan tesis adalah karya ilmiah yang ditulis dan disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian, yang kemudian dikembangkan menjadi suatu bahan kajian akademis dalam penyelesaian studi program S2, dan diajukan untuk dinilai oleh tim penguji guna memperoleh gelar magister. Sedangkan disertasi sendiri adalah karya ilmiah yang ditulis dalam penyelesaian studi program S3, dan merupakan suatu bukti kemampuan dari mahasiswa tersebut dalam melakukan penelitian,
yang mana penelitian tersebut berhubungan dengan program yang dipilih. Dan ketiga, mengenai laporan pertanggungjawaban atau bisa kita kenal dengan sebutan LPJ. LPJ adalah laporan dalam bentuk dokumen tertulis yang disusun guna melaporkan suatu pelaksanaan kegiatan suatu organisasi kepada organisasi lainnya yang lebih tinggi ataupun sederajat. Dan LPJ tersebut berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan. Contohnya seperti laporan keuangan dan laporan pemegang saham. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian dari kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada penyampaian saya dan teman-teman saya yang kurang memuaskan. Semoga apa yang kami presentasikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Akhiran dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.